Shalom dan selamat pagi. Praise, Giselle, Reve, Sophie, Kalista, Nelson, Matthew, dan juga Rafael. Apa kabar? Ibu berharap kalian sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran 4, aku dan keluargaku. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut, kemudian kerjakan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih karena masih bisa bersekolah dan belajar walaupun melalui daring. Saat ini saya dan teman-teman akan mulai pelajaran keempat tentang aku dan keluargaku. Tolong kami Tuhan agar dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, dan 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28, dan pasal 2 ayat 19. Kita masuk dalam pengertian keluarga. Pertama, lingkungan terdekat dengan kita disebut keluarga.
Kemudian yang kedua, melalui perkawinan atau pernikahan, keluarga terbentuk. Kemudian keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak disebut sebagai keluarga besar. Kemudian keluarga yang terdiri dari keluarga inti dan keluarga dari sebelah ayah dan ibu disebut keluarga besar. Untuk jelasnya ya, perbedaan keluarga inti dan keluarga besar, kalian bisa melihat gambar ini. Bagaimana? Sudah mengerti? Bagus, pintar ya. Dikatakan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang berbeda. Orang tua berkewajiban merawat dan mendidik anak-anaknya. Ayah sebagai kepala keluarga dan bekerja mencari nafkah. Sedangkan ibu mengatur dan mengelola rumah tangga. Apa tugas anak-anak dalam keluarga? Ya, menghormati, menaati, dan juga anak-anak dapat membantu pekerjaan dalam keluarga sesuai kemampuannya. Itu artinya bahwa setiap anggota keluarga harus saling mengasihi. Bagaimana cara mengasihi? Ya, cara mengasihi dapat diwujudkan dengan saling berbagi, saling memperhatikan, saling peduli, saling memaafkan, dan juga saling menolong. Sekarang silahkan kalian tonton dan simak video berikut. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu,
akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air."
1 Samuel pasal 1 ayat 1-20. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai 2 istri, yaitu Bu Hana dan Bu Penina. Bu Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi, Bu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Bu Hana. Satu tahun kemudian, Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, artinya aku minta dari Tuhan. Ingat janjinya, Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Ayat hafalan. Dengan berakhirnya tayangan video tadi, berakhir pula pembelajaran kita kali ini. Nah, dari pelajaran keempat ini, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, keluarga merupakan anugerah atau pemberian Tuhan yang harus disyukuri. Yang kedua, setiap anggota keluarga memiliki peran atau tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keutuhan keluarga dengan cara hidup rukun dan saling mengasihi. Sebelum kita akhiri dan masuk dalam doa, kita bernyanyi dulu. Tuhan betapa banyak.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas keluarga yang sudah Engkau berikan. Tolong kami semua agar dapat saling mengasihi satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Tugas hari ini tanggal 16 Oktober 2020 merupakan tugas kedua yang kalian kerjakan. Buka materinya halaman 6 lembar pengamatan sikap dan halaman 7 lembar keterampilan. Silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan minggu depan hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, tugas ketiga, tugas terakhir, kalian akan kerjakan halaman 8, bagian A dan juga bagian B. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.